Kebayang nggak sih kalau Indonesia punya senjata nuklir? Kedengerannya kayak film fiksi ilmiah ya kan? Tapi kali ini kita bakal ngebongkar salah satu bab paling rahasia dan paling gila dalam sejarah bangsa kita. Sebuah kisah tentang ambisi yang luar biasa di tengah perang dingin dan mimpi yang nyaris banget jadi kenyataan. Coba deh bayangin, kalimat ini tuh diucapin bukan sama ilmuwan di lab, tapi sama Presiden Soekarno sendiri langsung di tengah panas-panasnya perang dingin. Ini bukan sekedar wacana loh, tapi sebuah deklarasi yang bikin dunia nahan napas. Gila kan? Betapa beraninya pernyataan ini dari seorang pemimpin negara yang umurnya aja belum genap 20 tahun. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah negara yang baru aja merdeka bisa hampir punya bom atom? Dan yang lebih penting lagi, kenapa mimpi gede itu akhirnya gagal total? Itulah misteri yang akan kita pecahin bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin soal teknis sama politiknya yang ribet, kita perlu mundur dulu sedikit. Biar kita ngerti gimana Indonesia hampir punya bom, kita harus paham dulu kenapanya. Apa sih sebetulnya yang ada di kepala Bung Karno waktu itu? Jawabannya ada di satu kata, satu ideologi yang jadi napas perjuangannya. Yep, satu kata ini. Tapi jangan salah, kata ini adalah kunci buat ngebuka semuanya. Ini tuh bukan cuma slogan buat diteriak-teriakin di podium loh. Ini fondasi dari cara Soekarno ngelihat Indonesia dan dunia. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Filosofinya simple, tapi dalam banget. Buat Soekarno, Indonesia itu nggak boleh jadi pion dalam permainan catur negara-negara besar. Titik, kita harus setara. Nah, gimana caranya biar bisa setara di mata dunia waktu itu? Menurut logika Bung Karno, ya jawabannya adalah dengan punya kekuatan yang bikin negara lain segan, yang bikin mereka mikir dua kali. Nah, disinilah kita mulai lihat cara berpikir Soekarno yang unik. Bahkan mungkin kelihatan bertolak belakang. Coba dilihat cara pandangnya. Di satu sisi ada imperialisme plus senjata nuklirnya, itu musuh. Di sisi lain ada perdamaian. Nah, buat beliau, dua hal ini nyambung. Soekarno percaya satu-satunya cara buat ngamanin perdamaian adalah dengan punya kartu as yang sama, bom atom. Ini benar-benar pergeseran drastis dari visi awalnya loh, yang atom untuk perdamaian. Puncaknya, Indonesia cabut dari PBB, sebuah langkah yang bikin kaget seluruh dunia karena PBB dianggapnya udah nggak netral lagi, udah jadi alatnya imperialis. Jadi kita bisa lihat kan gimana semuanya kejadiannya cepet banget. Berawal dari semangat konferensi Asia Afrika tahun 55, terus boom, dipicu sama keberhasilan Tiongkok meledakkan bom atom pertamanya. Ditambah lagi langkah nekat keluar dari PBB. Semua ini tuh kayak bola salju yang makin lama makin gede, makin kencang. Sampai akhirnya, di bulan Juli 1965, Soekarno ngeluarin pengumuman yang bikin heboh itu. Oke, setelah banting pintu PBB, Indonesia kan jadi kayak sendirian ya di panggung dunia. Soekarno butuh teman baru, sekutu yang kuat dan visinya sama. Dan waktu itu, pilihannya ya cuma satu yang paling masuk akal, Tiongkok. Negara Asia pertama yang baru aja gabung di klub eksklusif nuklir. Dan bantuan itu pun datang dalam bentuk duit, 50 juta dolar. Coba bayangin, nilai segitu di tahun 1964 itu seberapa gede. Janji ini dikasih langsung sama Menteri Luar Negeri Tiongkok pas lagi datang ke Jakarta. Tiba-tiba aja, mimpi yang tadinya kayak di awang-awang, sekarang rasanya, wah deket banget bisa dipegang. Tapi ya gitu, namanya juga bantuan gede, nggak ada yang gratis. Bantuan ini datang dengan satu syarat penting. Dan syarat inilah yang nantinya jadi titik balik dari semua cerita ini. Nah, disinilah letak salah pahamnya. Atau mungkin beda maunya. Soekarno kayaknya ngarep Tiongkok bakal datang bawa kado berupa bom yang udah jadi. Tinggal pakai, jalan pintas gitu. Tapi ternyata Tiongkok punya ide lain. Mereka bilang, kami bakal ajarin kalian cara bikinnya, tapi kalian harus bangun sendiri dari nol. Jelas ini bukan yang diharapkan Soekarno. Rencana yang tadinya kelihatan gampang, langsung jadi jauh lebih ribet. Meskipun ada masalah sama Tiongkok, proyek ini tetap jalan loh. Tapi sebuah peristiwa besar di dalam negeri bakal mengakhiri semuanya. Secara mendadak dan dramatis. Tanggal ini. Cuma satu tanggal ini. Yang mengubah arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Dan sekaligus mengubur dalam-dalam impian bom atom Soekarno. Terus apa yang terjadi setelah tanggal itu? Efeknya kayak domino, berjatuhan satu persatu. Pertama, kekuasaan Soekarno, sang arsitek mimpi ini, runtuh. Kedua, muncul rezim baru di bawah Soeharto, yang arah politiknya, putar balik 180 derajat.
Ketiga, aliansi sama Tiongkok. Yang jadi satu-satunya harapan langsung bubar jalan. Dan yang terakhir, ya sudah, impian bom atom itu resmi dikubur bareng sama rezim lama. Kisah ini benar-benar salah satu coba kalau terbesar dalam sejarah modern kita. Sebuah momen yang hampir terlupakan, di mana peta kekuatan dunia nyaris aja digambar ulang. Coba deh kita berhenti sejenak terus berandai-andai. Gimana ya jadinya kalau G30S nggak pernah ada? Kalau Indonesia beneran punya bom atom di tahun 60-an, bakal kayak apa wajah Asia Tenggara bahkan dunia sekarang? Kita nggak akan pernah tahu jawabannya kan? Tapi kisah ini jadi pengingat betapa satu peristiwa dalam satu hari aja bisa mengubah takdir sebuah bangsa selamanya. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan sejarah ini.